Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang hidup berbahagia. Saudara, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti merindukan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa manusia berjuang untuk mencapai kebahagiaan? Kenapa manusia bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan? Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali begitu banyak orang berlari kepada tujuan atau di jalan yang salah untuk mencapai kebahagiaan. Bayangkan saudara, kalau kita mencari sesuatu yang seharusnya kita menuju ke kanan, karena yang kita cari itu ada di kanan, tetapi kemudian kita berjalan menuju ke kiri. Makin kita berjuang, makin kita berjalan, makin kita berusaha, makin jauh kita dari apa yang kita cari. Itu yang dialami oleh begitu banyak orang, saudara. Dia mencari kebahagiaan dalam hidupnya dengan memperjuangkan perkara-perkara dunia. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika dia berjuang dan bekerja keras dan pada akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan, yang dia pikir itu bisa memberi kebahagiaan, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Kenapa saudara? Karena ternyata bukan itu sumber kebahagiaan, padahal itu sudah diperjuangkan sepanjang hidup. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita? Bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan? Dan kalau Tuhan mengerjakan kebahagiaan itu dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saudara. Saya percaya ketika malam hari ini saudara buka hatimu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara haus akan firman Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan bekerja mengerjakan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara
Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan tentang kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan yang dia bicarakan di dalam mazmurnya ini, yang dia tegaskan di dalam mazmurnya ini, saudara, adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Yang pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Di ayat 1 ditegaskan di sana, saudara, bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, saudara? Orang ini menjaga kehidupannya. Dia menjaga pergaulannya supaya dia tidak bergaul dengan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh, dan supaya dia tidak dicemarkan oleh orang-orang fasik, orang berdosa dan pencemooh tersebut. Jadi saudara, untuk mengalami kebahagiaan, di sini ditegaskan bahwa seseorang yang rindu mengalami kebahagiaan, dia harus menjaga pergaulannya supaya jangan bergaul dengan orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Supaya jangan ada tinggal di tengah-tengah mereka. Dan orang yang demikianlah dikatakan orang yang berbahagia, yang menjaga pergaulannya, yang tidak mau dicemarkan. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang kedua, untuk mengalami kebahagiaan dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua yang ditegaskan di sini, saudara, untuk mengalami kebahagiaan adalah menjadikan firman Tuhan, menjadikan firman Allah untuk menjadi kesukaan. Suka merenungkan firman Tuhan dan suka menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang demikianlah orang yang berbahagia. Jadi kalau saya dan saudara mau menempuh jalan kebahagiaan, kita rindu mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita, jaga hidup kita untuk tidak dicemarkan dengan cara hidup orang fasik, dengan cara hidup orang berdosa, dengan cara hidup para pencemooh. Jaga hidup saudara benar. Jaga hidup saudara. Memang kita tidak mungkin menjauhi orang-orang dunia. Tidak mungkin kita menjauhi orang-orang berdosa. Malah firman Tuhan berkata bahwa kita malah harus menerangi mereka. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika mereka yang akhirnya mempengaruhi hidup kita, mereka yang akhirnya mencemarkan hidup kita, itulah yang jadi masalah. Itu sebabnya, sebagai kesimpulannya sebenarnya di sini adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak dicemarkan oleh cara hidup orang fasik, orang berdosa dan para pencemooh. Jaga hidup benar. Dan yang kedua, jadikan firman Tuhan itu jadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang suka merenungkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Saudara, selalu saya menegaskan bahwa kenapa ada channel ini.
untuk membawa setiap umat-umat Tuhan rindu dan cinta akan firman Tuhan. Di mana ada renungan malam, ada renungan pagi. Silakan dicari saudara. Kalau saudara belum subscribe renungan ini, silakan di-subscribe. Maka saudara akan berlangganan setiap pagi dan setiap malam saudara akan mendapatkan renungan. Sebelum saudara tidur, saudara merenungkan firman Tuhan. Sebelum saudara bekerja, saudara merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, hidup saudara akan diisi oleh firman Tuhan. Dan kesukaan saudara adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Saudara, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ketiga bahwa orang yang menjaga hidupnya benar dan suka kepada firman Tuhan, orang tersebut akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Karena ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang tersebut akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Ada buah-buah kehidupan yang dia hasilkan yang bisa dinikmati oleh orang lain di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ditegaskan di sana bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang menjadi pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Dan kalau ada ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Kita harus berbuah, saudara. Ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh orang banyak. Dan bagaimana supaya kita berbuah? Di sini ditegaskan bahwa orang yang berbuah itu adalah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan orang yang seperti pohon tersebut yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang di dalam hidupnya dia hidup dalam kebenaran dan dia suka akan firman Tuhan. Dia haus akan firman Tuhan. Maka dengan demikian hidupnya akan berbuah. Sangat jelas saudara bahwa kalau orang menjaga hidupnya benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa orang yang dalam hidupnya dia rindu firman Tuhan, maka orang tersebut akan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam kehidupannya. Dia akan jadi saksi bagi banyak orang sehingga ada orang bertobat. Itu bagian dari buah yang kita hasilkan. Ketika kita mempengaruhi kehidupan orang lain karena kita hidup dalam kebenaran, kita cinta firman, dan orang-orang lain pun mengikut cara hidup kita, itulah buktinya bahwa hidup kita sudah berbuah. Dampak positif dari kehidupan kita itu menjadi nyata bagi orang lain. Itulah buah kehidupan yang kita hasilkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, kenapa berbahagia orang yang hidup benar dan orang yang mencintai firman? Kenapa? Karena hidupnya akan berbuah. Ada buah kehidupan, ada dampak yang jelas nyata dari kehidupannya. Dan yang kedua saudara, masih ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Saudara, yang kedua dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya. Kenapa tidak layu daunnya? Sekalipun musim kering saudara, sekalipun musim panas, kenapa tidak layu daunnya? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Karena selalu ada air yang tersedia untuk menyegarkan dia, untuk menyegarkan pohon tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana supaya kita tangguh, kuat. Apapun musimnya, apapun yang kita lalui, kita tetap kuat, kita tetap tangguh. Maka kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup benar dan kita harus mencintai firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita.
Karena Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, saudara. Tidak gampang goyah, sekalipun ada masalah, ada tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Namun seperti pohon tadi yang tidak layu daunnya karena ada kekuatan. Ada aliran-aliran air kehidupan yang selalu mengalir daripada Tuhan untuk menguatkan kita dalam segala perkara. Itu yang kedua, saudara. Tuhan memberi kekuatan sehingga orang tersebut berbahagia. Lalu yang ketiga, masih ayat yang ketiga, saudara, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama dikatakan orang tersebut menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada orang itu. Sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Selalu ada kekuatan yang mengalir. Selalu ada air kehidupan yang mengalir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam apapun yang saudara kerjakan? Kalau saudara merindukan itu, saudara harus sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Sehingga saudara akan mengalami keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perbuat, saudara mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Saat ini, saudara, apakah saudara rindu mengalami keberhasilan dalam bisnis saudara? Dalam usaha saudara? Saudara rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah keluarga saudara? Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam banyak hal di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan itu, maka jadilah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang bagaimana yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Orang yang menjaga hidupnya benar. Orang yang haus dan rindu selalu akan firman Tuhan. Saudara, alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan mencintai firman Tuhan. Setiap hari disiplin merenungkan firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan saudara hidup menjalani hidup saudara di dalam kebenaran-kebenaran prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah. Hari ini pun saya percaya kita rindu kebahagiaan itu. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam kebenaran. Mari kita rindukan dan haus akan firman Tuhan, supaya kita hidup berbuah, supaya kita tangguh dan kuat di dalam musim apapun, supaya kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan raih janji-janji firman Tuhan untuk saudara mengalami kebahagiaan. Karena saudara sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Karena apapun yang saudara perbuat, saudara tetap tangguh dan kuat. Dan apapun yang saudara perbuat, saudara berhasil. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan saudara. Raih janji firman Tuhan itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi kita untuk berdoa dan juga untuk menjalani hari kita di sepanjang hari ini. Syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini.
profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan
kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga
anak-anak-Mu. Karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.